Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mengadakan kuliah melalui Zoom dan bisa hadir, bisa langsung bergabung. Hari ini kita akan bahas tentang isolator padat, bahan isolator padat. Baik. Kita tunggu dulu slide-nya. Oke, ya. Selamat datang yang sudah bisa bergabung pada kesempatan kita kali ini. Kita akan coba membahas tentang isolator padat. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang penghantar atau konduktor. Nah, konduktor itu mengalirkan, ya, menghantarkan. Nah, sekarang hari ini kita membahas tentang yang bahan atau benda yang tidak menghantarkan. Ya, bahan dari isolator biasanya digunakan dalam pembuatan isolator itu ada yang pertama polister, kemudian ada resin, ada porselin, ada mic cover. Ya, ini beberapa bahan. Sebenarnya juga masih banyak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, ya, perkembangan zaman yang terus menggali, menginovasi, ya, melakukan inovasi tentang material science. Ya, tidak berhenti dari sekarang cukup puas, enggak, ya, terus berinovasi, terus melakukan serangkaian percobaan-percobaan, ya, di mana untuk mendapatkan sebuah material tertentu. Oke, yang kita bahas yang pertama polister. Nah, polister ini dibentuk dari polister polyglass yang diperkuat dengan fiberglass. Tidak mudah pecah. Ini salah satu karakteristiknya polister itu. Mempunyai karakteristik listrik dan mekanik yang tinggi. Artinya jika bahan tersebut digunakan untuk isolator, ya, karakteristik mekanik saya mengingatkan kemarin apa itu? Ya, salah satunya adalah kemampuan tekan ataupun tarik, nah, atau istilahnya modulus Young, ya, kekenyalan suatu material itu secara mekaniknya. Kemudian kalau secara listriknya, ya tentu saja berkaitan dengan kemampuan arus, ya, batas. Kalau isolator berarti batas dia menghambat, ya, menghalau listrik itu agar tidak mengalir. Nah, apakah isolator itu bisa jadi penghantar? Ya bisa jadi ketika dia bisa ditembus batas-batasnya. Jadi ini sebagai ilustrasi waktu awal saya pernah menyampaikan ada sebuah kayu begitu, ya. Ini kayu misalkan. Ya. Ini kayu kemudian Anda pegang kan begitu. Anda memegang kayu.
asumsinya ya kayu kering adalah isolator ya. Nah, misalkan begini kira-kira ya. Kemudian di sini ada kabel atau aliran listrik. Ya, ada aliran listrik. Nah, ada aliran. Jika 220 ya 220 atau di jalur jalan-jalan PLN di rumah kita, ya, kemudian kita coba apa namanya istilahnya ya berinteraksi ya menghubungkan antara listriknya itu misalkan ada kabel begitu, ada kabel kemudian Anda coba kabelnya di apa namanya ditekan-tekan begini ya. Nah, ini Anda tidak akan teralir listrik ini tidak akan mengalir. Akan tetapi ya, ini jangan dicoba pada high voltage ya, tegangan yang sangat tinggi ya. Misalkan 1000 kVA gitu ya. 1000 kV. Nah, ini akan tembus ya, arus ya akan bisa meskipun ini isolator ya, ini meskipun isolator. Jadi perhatikan terhadap yang namanya karakteristik listriknya dan karakteristik mekaniknya. Ya, mekanik itu berkaitan dengan misalkan ini kekenyalan, kental ke kayu begitu ya, ini berarti kekakuannya ya, tidak mudah melengkung dan sebagainya misalkan ya karakteristiknya kuat. Dapat digunakan pada temperatur ruang yang tinggi dan pada bahan-bahan yang korosif. Ya, jadi ini polister ini juga memiliki keunggulan. Temperatur yang tinggi misalkan misalkan di panel-panel begitu ya. Panel-panel itu biasanya kan panel itu nanti berhubungan dengan ruang kerja, ruang benda-benda mekanikal gitu ya. Di sana itu misalkan boiler begitu ya. Ruang yang panas ya tentu saja ada beberapa bahan ya isolator itu yang kalau di ruang biasa ya mengisolasi ya, tidak listrik tidak bisa tersambung. Nah, gara dia di ruang panas ya, itu semacam bahan-bahan ini terinduksi panasnya sehingga listriknya bisa mengalir. Dan, nah, ini juga tidak disarankan. Ya, misalkan memang kebutuhannya di tempat tersebut memang membutuhkan di temperatur yang tinggi. Kemudian bahan-bahan korosif misalkan asam begitu ya. Kemudian seperti basa yang tinggi ya, dengan pH terlalu rendah atau yang tinggi. Nah, ini berdampak ya kalau korosif gimana ya, misalkan ini yang Anda anggap sebagai misalkan ini pegangan ini handle, kontak, nah kemudian di sebelah sebelah sininya, di sini itu logam, nah, sementara Anda memegangnya di daerah sini. Kalau korosif tentu saja ini kita kan nggak tahu. Nah, ini semacam tergerus begitu ya, korosif itu kan bendanya perlahan-lahan terkikis. Suatu saat ya namanya ini listriknya menjadi bebannya tinggi dan sebagainya. Ini bisa Anda bisa tersengat
listrik kan. Ya, jadi ini karakteristik atau apa namanya, eee, properti ya, di polyester. Baik, saya lanjutkan, kemudian bahan berikutnya, resin. Resin dibentuk dari polymeric epoxy resin atau sikloalfatik resin dan dapat juga diperkuat dengan fiberglass atau fiber karbon. Nah, ini mungkin, ada yang pernah mendengar atau pernah melihat pembuatan, apa namanya, fiberglass begitu ya. Jadi resin ini merupakan ya bahan kimia yang kita bisa membelinya di toko bahan kimia begitu. Jadi dua ada 2 kontainer ya, yang satu, apa namanya, cairan cairannya begitu ya, yang satunya ini yang merah itu yang pengeras gitu, hardener. Nah, ketika nanti di apa namanya, diaduk, digabungkan, ketika di ya ini ya, ketika keduanya digabungkan, nah ini dia akan menjadi bahan baru menjadi bahan baru ya, menjadi bahan baru yang bisa kita gunakan. Nah, prosesnya bagaimana? Ini kan cairan. Nah, cairan biasanya ini makanya ini diperkuat dengan fiberglass atau fiber karbon. Nah, jadi, eee, apa, fiber itu kan serat ya, serat serat kaca itu yang berserat-serat ini, misalkan membuat kapal begitu ya, kapal dari, fiberglass begitu kan, ini kan serat-serat begini, nah kemudian dituangkan, dituangkan. Nah, ini dituangkan ke sini atau disaput ya, dikuas, dikuas dengan cairan tersebut sehingga menjadi sebuah lapisan. Atau kalau sudah punya bentuk tertentu bisa dicetak begitu ya. Nah, bisa dicetak, membuat cetakan dulu, ini bisa dituang di sini, Anda bisa langsung, apa namanya, membuat sesuai dengan bentuknya. Ini kalau yang mungkin bisa kita temui ya semacam gantungan kunci begitu ya, gantungan kunci yang ya bisa jadi apa, souvenir begitu ya, di dalamnya dikasih, something begitu, ada benda-benda yang unik kan gitu, ada bunga atau apa begitu ya. Dan ini bisa bening, resin ini. Mempunyai ketahanan mekanik dan ketahanan terhadap bahan kimia yang baik ya. Jadi, apa namanya ya, cukup cukup lumayanlah, terhadap ketahanannya. Apakah bisa, hancur? Ya bisa kan, misalkan, mendapatkan tekanan, misalkan, eee, mendapatkan tekanan di palu begitu, di hammer begitu ya, ataupun ditarik dan begitu, bisa, eee, bisa ya, bisa rusak, bisa broken gitu ya. Memang ya harganya relatif murah, itu juga menjadi sebuah kelebihan kan, murah itu menjadi sebuah, apa namanya, beberapa segmen kalau di market itu ya menjadi sebuah keunggulan. Anda bisa
menjual atau membuat produk yang harganya murah. Nah, itu kan itu kan dulu dilakukan oleh, Tiongkok ya, Cina begitu, barang Cina itu. Kita langsung akhirnya beridentik bahwa barangnya murah, menjadi sebuah keunggulan, menjadi sebuah pilihan kan begitu. Nah, ada beberapa memang segmen yang ya yang penting kualitas kan gitu ya, penting, gengsi, ya setelah kualitas kan nanti yang atas sendiri yang mungkin gengsi kan. Oke, jadi ini juga menjadi sebuah, apa namanya, kelebihan, bisa harga murah. Oke, kita lanjutkan untuk bahan ketiganya adalah porselin. Nah, porselin terbuat dari tanah liat atau china clay yang terdapat di alam, dapat, dalam bentuk aluminium silikat yang dicampur dengan kaolin, spar dan kuarsa ya. Kemudian campuran ini dipanaskan dalam tungku yang suhunya dapat diatur, dibakar sampai keras, halus, mengkilat, dan bebas dari lubang-lubang. Jadi, ya sama seperti keramik gitu ya, batu bata begitu ya, batu bata. Cuma batu bata kan ya ini tembok begitu, di tembok ini kan bisa kita ini juga merupakan isolator kan, mengisolasi mengisolasi, apa namanya, antara ruang satu dengan ruang sebelahnya kan begitu, tergantung kekuatannya, kekuatan di, material tersebut ya. Baik, jadi, banyak, apa namanya, eee, handle apa, pegangan ya, dulu menggunakan bahan-bahan keramik ya, nanti nanti ataupun nanti kan ini kalau keramik ini lebih dipakai di apa namanya, di, sistem distribusi, sistem tegangan tinggi gitu. Ya karena memang prosesnya memang luar biasa ya. Untuk pembuatan isolator porselin diperlukan suhu berkisar antara 1.300 derajat Celcius sampai 1.500 derajat dalam waktu 20 sampai 7 jam. Luar biasa memang, apa namanya, effort-nya ya, usaha yang dikeluarkan atau upaya yang dipakai, ini kan energi toh, kalau Anda melihat 1.300 derajat, nah ini kan sebuah energi kan, meskipun ini kan temperatur, tapi Anda harus, ya mungkin di pelajaran fisik ada mata kuliah fisika ya mengatakan, kalau derajat ini kan pasti dihubungkan dengan kalor, betul kan? Nah, saya sekedar mengingatkan aja kalau kalor itu apa, formulanya Q sama dengan C I camat. Nah, delta ini harusnya delta. Delta itu di sini ada, ya saya tulis A. Oke. Nah, Ki camat. Ini mengingatkan mungkin di SMA atau SMK, nah, fisika kan kita mengingat ya, mempelajari tentang kalor. Ini tentang kalor ya. Jadi ini kalor ini, kalor. Ini kan kalor itu kan bentuk lain dari energi. Sama energi, ya, kalor ini kan satuannya kalori ya, kalori. Nah, bisa dikonversi dengan joule, 4,2 joule. Nah, ini merupakan satuan dari, nah, yang memengaruhi kalor apa? Yang memengaruhi adalah massa. Nah, ini massa, semakin besar massanya berarti kalor yang dihasilkan semakin besar, ya. Matahari. Nah, bumi itu cuma satu apa, kecil begini ya, matahari besar. Nah, buminya itu cuma kecil. Nah, massa ini memengaruhi. Kemudian koefisien
koefisien suhunya dari masa-masa tersebut, ya. Dan delta T, ya ini delta ya, ini delta. Perubahan suhu. Faktor dari kalor itu kan 3. Otomatis kalau kita ngomongin suhu, kita berbicara suhu, ya kita harus sudah langsung, oh ya kalau ini pasti berhubungan dengan energi, ya. Energinya yang dipakai, yang dikonsum, yang diserap itu berapa. Jadi kalau kita mau merubah energi dari 1.300 dari 0 misalnya suhu ruangan berapa katakanlah let's say 25 derajat. Mencapai 1.300 berarti kita butuh masa berapa ya kan, kalau ini kan rumus ini kita balik kan begini, perubahan suhu sama dengan kalor dibagi J kali M, ya kan? Nah, jadi kita harus mengeluarkan energi berapa kan gitu. Kalau suhunya tinggi perubahannya dari 25 derajat menjadi 1.500, berarti kan kita harus mengeluarkan energi, ya, kalor yang tinggi. Batu baranya ditambah. Berapa energi yang dikeluarkan kan dari hasil misalkan gas, LNG kan, liquid natural gas, dan sebagainya ya, untuk menghasilkan perubahan suhu. Baik, dan ya ini jangan lupa ditambah waktu. Nah, bayangkan waktu itu kan kalau daya kan begitu ya. Benar, ini ada yang masuk tadi. Nah, ya ada daya listrik. Nah, daya listrik itu satuannya apa? Ya, hanya mengingatkan ini mungkin nanti kan dibahas di RL, ya. Jadi daya itu kan P atau power. Nah, power itu kan sama dengan P kali I. Ya. Nah, sementara kenapa saya ingin menghubungkan waktu? Nah, ini daya itu tegangan dikali arus, ya kan? Sementara yang namanya energi, ya, P sama W ya, W watt, energi, W itu adalah work, kerja, ya, kerja atau usaha, ya, kerja atau usaha, simbolnya kan W dah. W sama dengan P kali I dah, P kali I kali T. P itu apa? P itu kan I kali R, ya. Ya, atau work, usaha. Nah, ini work atau energi, ya, atau energi. Nah, kalau energi itu bahasa secara umum di fisika ya. Kalau work atau W nanti di listrik ya, di kelistrikan. Nah, secara umum energi. Kalau pakai energi ya harus irit kan gitu ya. Irit. Arus kali hambatan kali arus kali waktu. Nah, ini coba Anda lihat waktu. Saya menghubungkan antara waktu di sini. Nah, waktu. Jadi waktu itu akan mempengaruhi energi yang Anda pakai. Ya. Makanya listrik PLN kan diukur dari berapa lama Anda menghidupkan lampu 5 watt. Berapa lama?
Ya tentu saja semakin lama berarti kan tagihan listriknya kan makin besar kan, energi yang dikonsumsi kan makin banyak. Nah, itu kan perkaliannya kan begitu kan. Nah, nanti kan KWH loh, nanti kan Anda kan ditagih dalam bentuk kilowatt hours. Ya ini sedikit melenceng, tapi kan hanya untuk memberikan wawasan Anda bahwa proses pembuatan ini membutuhkan energi yang cukup signifikan, cukup banyak. Nah, ya. Oke, ini tadi kemudian Mikafor. Nah, dibentuk dari bahan-bahan mineral yang tahan terhadap panas, mempunyai karakteristik listrik maju, forward ya, dan listrik dan mundur yang aman. Jadi listrik maju atau listrik mundur itu artinya begini maksudnya. Jadi kalau diberi oke. Jadi listrik itu kan nah bergelombang sinusoida. Ini namanya sinusoida ya, yang tahu di namanya sinusoida. Gelombang listrik itu atau yang AC alternating current itu ya bentuknya sinusoida. Jadi yang positif ini maju. Nah, ini forward. Ini positif, kemudian ini di bawah garis ini adalah negatif. Kembali lagi positif. Ada beberapa bahan, benda, itu bisa menahan positif, tapi nggak mampu nahan negatif. Ada seperti itu. Ya, jadi ada nanti kan di karakteristik apa namanya, misalkan dioda gitu ya. Dioda itu karakteristiknya seperti itu. Nah, dia mampu menahan apa, mampu forward bias, ini namanya maju, ini maju. Kemudian yang di sini reverse bias. Ada yang mampu menahan tegangan negatif ya, majunya tegangan negatif sangat tinggi, ada yang rendah dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu gambarannya yang artinya memiliki karakteristik maju, forward, dan reverse. Dapat beroperasi hingga temperatur 350 derajat Celcius. Ya. Sampai dengan 400 derajat Celcius. Kalau minggu lalu thumbnail-nya YouTube-nya itu kan mengapa kalau kita di jalan macet itu menjadi panas. Gambarnya Jamie. Ya, kenapa? Jalan macet berarti kan di situ kan ruangnya kan terbatas, ya kan? Sementara apa namanya, penghuninya atau pemakainya kan banyak, ini berdesakan-desakan. Ya, Anda nggak bisa jalan. Kalau lancar kan Anda nggak kepanasan, kan kena angin kan gitu, cara logikanya kan. Nah, kalau ini berdesak-desakan, sama seperti elektron, sama. Kalau Anda pada kabel yang kecil, kemarin kan saya sudah ilustrasikan, kalau kawatnya kecil, arusnya besar, nah ini bisa membara, kawat ini, kabel ini bisa membara ya, bisa memuai kan gitu. Nah ini bisa memuai ya. Oke. Baik. Jadi kita dalam mobil kalau dalam kondisi macet berarti kan ini makin apa namanya, desakan-desakan ini orang yang hatinya menjadi wah saya ingin cepat sampai, ingin cepat sampai. Gitu. Ya salah satunya itu yang membuat secara psikologis akan membuat kita gerah kan gitu, panas. Oke. Nah jenis isolator untuk saluran transmisi diklasifikasikan menurut penggunaan dan konstruksinya. Ada isolator gantung, suspension,
isolator pasak, pin, batang panjang, long rod, atau pos saluran line pos. Nah, isolator gantung itu adalah gandengan isolator gantung pada umumnya dipakai pada saluran transmisi tegangan tinggi. Ya, ada 2 jenis isolator gantung yaitu jenis clevis dan jenis ball and socket. Nah, bentuknya, oh sebentar nanti ada gambarnya ya, ini saya terangkan dulu. Isolator pasak adalah isolator yang memiliki pasak baja yang disekrup pada bagian bawahnya. Gunakan untuk keperluan sendiri-sendiri karena kekuatan mekanisnya yang rendah sehingga tidak dibuat dalam ukuran yang besar. Di model isolator pasak ada juga isolator panjang long rod, itu adalah isolator yang mempunyai sedikit bagian logam. Nah, bagian logamnya sedikit sehingga tidak mudah menjadi rusak. Bentuknya rusuk yang sederhana menyebabkan isolator panjang mudah tercuci oleh hujan. Jadi memang lebih untuk di luar ruangan ya, sehingga tepat untuk penggunaan tempat yang banyak dikotori garam atau debu. Isolator pos saluran, isolator terbuat dari porselin dengan pasak baja dipasang pada bagian bawah isolator. Jenis ini terletak pada bagian ujung saluran. Nah, ini nanti ada gambarnya beberapa keterangan tadi tersebut terhadap isolator. Oke, kemudian karakteristik listrik isolator ya dibagi menjadi 3, tegangan lompatan api, frekuensi rendah kering, lompatan api frekuensi rendah basah, dan lompatan api impuls. Nah, lompatan api flash hover voltage. Jadi apa namanya? Ya sebenarnya pada ini ada 2 logam, tegangannya tinggi. Nah, ini bisa listrik itu bisa loncat menjadi spark. Nah, menjadi apa namanya? Ya, loncatan. Nah, seperti ini. Nah, itu juga berbeda jika cuacanya basah. Ya. Lompatan frekuensi pada rendah basah itu juga berbeda ya. Jadi kalau kita tahu bahwa di Indonesia memang banyak curah hujan, ya tentu saja jenis isolatornya kita harus mengacu pada lompatan api frekuensi rendah basah. Kemudian ada juga tegangan lompatan api impuls, adalah tegangan lompatan api yang terjadi bila tegangan impuls dengan gelombang standar yang diterapkan karakteristik itu terbagi atas polaritas positif dan negatif. Nah, ini ada beberapa apa namanya tabel listrik isolator gantung 250 mili. Jadi kalau kita pasang 2 piringan, piringannya bentuknya ada di belakang, bentuknya begini kayak gitu. Nah, ini kemampuannya ketika di apa namanya lompatan api frekuensi rendah itu mampu 155.000 volt. Nah, sekian. Kalau basah lebih rendah, ya kan? Lebih rendah. Jadi ketika 90 kilovolt dia sudah tembus begitu. Sedangkan lompatan impulsnya dia bisa mencapai 255 untuk positif dan negatifnya. Begitu seterusnya ya. Jadi semakin kita tambah apa namanya isolator ini, kita akan mendapatkan kemampuan untuk mengisolasi tegangannya sampai seberapa. Baik, itu kita lanjutkan sedikit lagi. Ada perlengkapan, ini saya skip aja. Nah, pasangan ini ada bentuk yang di baut-bautnya, klevis, link,
eye, kemudian ball socket, ini tanduk api, arcing cords, kemudian jepitan. Nah, ini gambar-gambar. Jadi, ini bentuk dari isolator yang tadi sempat kita, singgung, ada bentuknya, ada, eee, baut U ya, ini baut U, kemudian U clevis, ya, kemudian ada, eee, pegangan tanduk, ini pegangan tanduknya, ini tanduk apinya. Nah, jadi menghindari, flashing gitu ya, api gitu kan. Nah, ini isolator, gandengan isolatornya ini seperti ditaruh di sini, dipasang gandengan-gandengan. Nah, seperti apa gandengannya, ini gambar di selanjutnya ini. Oh, belum. Ini salah satu bentuk perlengkapannya. Ini kalau dipasang di posisi tertentu gitu ya, ada penjepit tarikan, nah, posisi miring, posisi lurus. Nah, ini beberapa jenis bentuk, posisi. Nah, ini. Jadi ini tanduk apinya, kemudian ini isolatornya, isolator keramiknya ini yang, ini cover tadi dipasang bertahap sesuai dengan, kemampuan atau atau batas untuk mengisolasinya, ya. Ya, ini makin banyak juga makin tinggi. Jadi ini tujuannya apa? Ini untuk megangin listrik ini megangin kabel ini. Nah, di sana tentu saja di sini ada tiang ya, di sini ada tiang, nah seperti ini, tiang ini kan harus aman. Ini tiang begitu, buat tiang. Nah nah ini isolatornya yang saya warna merah ini. Nah, ini isolator. Kemudian kabelnya yang ini, kabel yang kan begitu. Jadi, eee, ya ini nggak boleh connect, ini di sini nggak boleh connect ini, tidak boleh tersambung. Nah, kalau tersambung ini kan nyambung juga ini ke sini. Wah, bisa berbahaya, kan begitu ya. Jadi itu kita makanya dipikirkan. Itu contoh, foto-foto isolator. Nah nah ini ada yang bentuknya miring seperti ini, memang tujuannya bermacam-macam bentuknya ya model. Kenapa seperti ini, Pak? Ya mungkin, menggunakan ini memiliki gaya yang memanfaatkan gaya yang seoptimal mungkin, gitu ya. Loh jangan salah ini kabel ini berat ya, kabel ini sangat berat. Apalagi, dengan ukuran atau dengan panjang, ya antar tiang kan ada yang 50 meter kan begitu, ada yang ya macam-macam ya. Nah, dari kemampuan. Ya pada intinya, kita memasang sesuatu ya, sedikit perlu diingat ya, kita memasang sesuatu itu, kita menginstalasi sesuatu itu, eee, memikirkan sebuah, lifetime ya, memilikan waktu, umur ya, memikirkan sebuah umur. Idealnya kita pasang tiang seumur hidup, betul ya? Idealnya kan begitu. Tapi, suatu perkembangan ya contoh aja kita lihat di, jalan-jalan ini, kabel fiber optik itu tambah laku. Akhirnya tiang, tiang, tiang network ini, tiang telepon ini ya makin makin doyong, makin nggak ini, nggak kuat. Ya begitu pula dengan, saluran listrik ya, saluran listrik ini, juga, eee, suatu saat ada penambahan penambahan kabel ya, bedanya kan begini, bedanya, di listrik ini kan paralel, ya paralel antar satu satu titik dengan titik yang lain ini ada yang namanya hubungan paralel, ya. Jadi seperti ini kan listriknya di paralel begini kan, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah,
Sementara kalau yang telepon atau jaringan, fiber optik, nah ini pada prinsipnya merupakan, sistem STAR, sistem topologinya STAR ya kalau nanti di jaringan begitu kan titik-titik. Nah, nanti kalau nambah lagi, oh tambah lagi, oh tarik lagi, kan begitu. Ya atau nanti kalau sudah penuh, nah ini dia buat lagi untuk mencabangkan lagi. Nah demikian. Ya memang memang cara sedikit berbeda perlakuan. Kalau ini bus, ini topologinya bus artinya kalau di listrik ini, nah bisa diparalel ya. Tinggal nanti tinggal gimana, tinggal ya kalau bebannya tambah berarti ya kabelnya diperbesar kan begitu, ya salurannya diperbesar. Atau, prosesnya ya pendekatan dari distribusi SUTM-nya, saluran udara tegangan menengah. Kalau sampai ke rumah kan saluran udara tegangan rendah, SUTR. Itu nanti di manajemen, di peletakan, sistem distribusinya. Baik, selanjutnya, ya ini tampilan sama seperti yang di gambar tadi ya. Ya, ada banyak keramik, ya jadi di sini kita bisa menghitung, kalau yang jenis 250 mili itu, ya kalau ini 2 ya sudah bisa mencapai tadi berapa, sekitar 25 kV ya. Nah ini kemudian ada, tanduk api memang, apa namanya, ya jangan sampai ini terjadi apa ya namanya, ini isolator kan ini pegangan ya. Tanduk api ini dia akan meloncat membakar isolator kan begitu. Jadi ini semacam bocoran begitu ya, ini bocorannya. Karena ini udara ini sebenarnya kan juga konduktor sebenarnya. Udara kita ini bisa menjadi semacam, menjadi media untuk melakukan konduksi ya, itu bisa jadi. Jadi hingga di sini diterobos sedikit begitu ya untuk, membocorkan ini tanduk api di sini kan. Makanya dipasang tanduk api, ada isolator, nah ada pegangannya ini juga isolasi, baru ada yang besi begitu ya. Oke. Ini juga serangkaian isolator-isolator ya, yang eee, memang tegangannya tinggi ini ya memang. Di para pegawai PLN yang bekerja di, apa namanya, saluran distribusi seperti ini luar biasa ya perjuangannya. Ya harus, harus di tempat ketinggian ya, tingginya sekitar 50 meter itu di atas tower itu ya. Di Papua ini setelah jalan raya yang, program pemerintah itu yang tembus membentang ke Papua tersebut, ya tentu saja jaringan listrik akan mengikuti, ya. Tidak hanya jalan kan, nah tentu saja dibutuhkan, jalur distribusi listriknya juga. Biasanya begitu. Jadi, jalan ini nanti diimbangi oleh hati-hatian listrik. Karena ya secara secara apa namanya, ini kan barang-barang ini kan perlu diangkut. Nah, kalau ngangkutnya kesusahan, nah Anda masuk hutan, lewat sawah, lewat lembah, nah ini yang ya tentu saja
usahanya akan lebih sulit. Dan berbeda dengan sudah ada jalan, nah tinggal masuk sedikit kan begitu, masuk ke apa namanya sub jalannya ini, nah, masuk ya tidak langsung berdiri tiang. Nah kalau yang berdiri tiang di pinggir-pinggir jalan itu sudah SUTR ya, saluran udara tegangan rendah 220 volt begitu. Atau ya ada juga yang sudah SUTM sekitar 2 kV, saluran udara tegangan menengah. Tapi kalau saluran udara tegangan tinggi ya, jarang melintasi jalan protokol kan gitu. Kalau tidak diperbolehkan itu tidak apa namanya. Ya, biasanya di pinggir-pinggir kota ya memang ya terpaksa melintasi begini ya, cuma ada di pinggir kota saja kan. Saya kira itu oh ya ini masih ada foto-fotonya. Ini yang satu paket ya. Jadi satu paket untuk berapa kVA kan gitu ya. Berapa kV tekanannya yang bisa apa dihalau ya, diisolasi. Terima kasih. Sekian. Barangkali ada pertanyaan, mari kita berdiskusi, bisa menambah wawasan kita, bisa Makanya, Pak. Oh iya, silakan Saudara Ahmad Syahrul. Oh ya, Pak. Isolator padat kalau panjang isolator padat itu tergantung dari apanya ya, Pak ya? Panjang pendeknya isolator panjang, isolator padatnya. Bisa diulangi, maksudnya gimana ini ya? Nah itu Pak, panjang dari isolator padat itu nanti itu tergantung apanya, Pak? Oke. Apakah tergantung dari kabelnya atau tempatnya atau gimana, Pak? Oh, tergantung dari tegangannya, Pak, Mas. Bentar, saya lihatkan di materi. Di Berarti sini tadi, ya sebentar, semakin ya ini. Nah, jadi isolatornya ini kan makanya tadi saya gambarkan berbentuk piring-piringan kan gitu ya. Ada piringan semacam ini piringan-piringan. Nah, kalau piringannya 2, nah, berarti kemampuannya 155 kilovolt. Nah, kalau sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, itu bisa mencapai megavolt ya. Ini udah ukurannya megavolt. Sini 1,2 mega. Ada yang 2 megavolt. 2 megavolt. 2 mega itu berarti pangkatnya 6 ya. Nah, 2 juta. Kalau bahasa umumnya kan juta ya. Tapi kalau bahasa teknis kan ini namanya mega. Ya, setelah kilo mega. Setelah mega siapa? Giga. Ya? Giga, Pak. Giga. Oh, setelah mega itu saya bilang kan siapa? Setelah mega itu SB. Kira-kira begitu ya. Kalau setelah mega itu apa? Nah, setelah mega itu ya ini hanya sekedar juk aja. Baik, itu. Jadi piringan ini, jumlah piringan ini menentukan nanti kemampuan dari isolasinya, listrik yang bisa diisolasi. Gitu. Ya, itu tadi Saudara Ahmad Syahrul mungkin bisa menjawab. Ada lagi mungkin? Saya mau bertanya, Pak. Oh ya, ini Saudara Jamie ya? Iya, Pak.
Ya, Pak, ini namanya aku Redmi nih. Nanti aku kalau oh oh iya Pak, ya. untung ada gambarnya, ada videonya. Jadi Iya tahu Pak. saya ini. Ya, silakan, saudara Jamie. Iya. Pak, saya masih kurang paham apa apa itu kering dan juga apa itu basah, Pak. Jadi ya ini ya. Jadi, bentar, saya kasih ilustrasi gambarnya biar enak. Saya tunjukkan di sini. Nah, begini. Ini. Jadi ketika siang hari begitu ya. Ketika siang hari, misalkan ini listriknya ini sorry. Ini listriknya di sini ya. Ini listrik ini mengalir ya. Listriknya ini mengalir batasnya katakanlah tadi 25 kilovolt. Nah, ya 25 kilovolt. Ada cuaca panas ya, cuaca kering ya. Kering berarti kan panas. Ini akan menurun ya, akan menurun jika ini ada sudah titik-titik hujan. Nah, titik-titik hujan itu kan Anda bisa tak mengisolasi atau hujan nggak boleh lewat sini ya nggak bisa kan. Nah, ini kan hujannya juga kadang yang nembus sini kan. Nah, masih bahkan meskipun itu uap ya masih jadi uap, apalagi sudah titik-titik air kan ya sudah jadi air ya hujan. Nah, ini basah namanya. Nah, basah ini batas isolasinya menjadi rendah ya, jadi bisa ekstrim jadi cuma 10 kV kan gitu. Nah, 10 kV. Nah, ini kalau Anda tidak listrik yang dilewati ternyata ternyata katakanlah 15, sementara ketika hujan ini Anda hitung ini ukurannya kemampuannya 10 kV ya, ini 15 kV listriknya, 15 kV. Ya ini tembus. Nah, ini ya, Saudara Jevi ini akan nembus ini das. Gitu. Ketika nembus ya otomatis ke tiangnya di sini kan ada tiang, nembus ke sini. Loh, kalau ke tiang ya kalau nggak ada manusia nggak apa-apa ya. Nah, tapi juga ini bisa berbahaya bagi apa? Pembangkit. Berarti kan adanya hubung singkat ke ground kan? Hubung singkat berarti ini kembali ke ground. Nah, ke ground ini kan ini anggap aja tanahnya gitu ya. Ini tiang ini ada tanahnya. Nah, ini menjadi ke ground. Kalau ke ground otomatis ya ini harus ada pemutus. Jadi di sini nanti di PLN itu nanti akan melakukan gambarnya ini memutuskan secara otomatis ya. Dia otomatis namanya sistem proteksi. Nah, memutuskan secara otomatis. Nah, ini bukan memutus kabelnya ya, memutus arus listriknya. Karena terjadi hubung singkat. Sama halnya jika kalau ini berbicara tentang sistem proteksi. Ketika ini ketambahan ada petir masuk ke sini, ya, masuk ke sini lewat ke sini. Nah, PLN juga harus punya namanya pemutus otomatis. Ya meskipun alat begitu ya kadang terlambat. Gitu. Yeah. Ya bisa jadi mesin ini dampaknya ke salah satunya di pembangkit nanti. Nah, mesin di pembangkit bisa rusak. Ya, saya kira itu penjelasannya tentang kering sama dengan basah. Gitu ya, Saudara Jamie. Mungkin ada yang kurang jelas? Gimana, Saudara Jamie? Atau yang lain ada yang belum jelas malah tambah menimbulkan pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak.
Oh iya, siapa ini? Ini yang mana ini? Tidak kelihatan. Saya Siapa Pak, saya. Salas Ramadhani. ya, silakan, saudara Salas. Pak, ada kira-kira ada nggak isolator yang berbahan logam gitu? Jadi maksudnya logam yang bisa jadi isolator itu ada nggak, Pak? Logam yang bisa jadi isolator. Tidak ada. Tidak ada logam. Jadi semua unsur logam itu konduktor gitu ya, Pak? Ya, ya, bisa konduktor. Nah, karena apa? Nanti sebenarnya ini dibahas apa ya, kalau ini ya apa namanya di struktur atomnya. Dan sebenarnya memang harus lebih dikuatkan yang di pengetahuan yang struktur atom antara atom satu dengan atom yang lain, hubungannya bagaimana ya, hubungannya antara ikatan elektronnya seperti jangan khawatir, tugas sudah saya buat, nah, gitu ya, tugas sudah sedang saya proses begini ya. Salah satunya agar Anda bisa agar lebih mendalami tentang atom itu sendiri, karena memang apa namanya ya, tidak cukup kan gitu ya, tidak cukup perkuliahan kita untuk bahas tentang ke sana, karena ya makanya saya ngambil salah satu bahan tugas ini saya buat agar Anda bisa mendapatkan referensi yang lebih baik lagi, begitu lebih banyak. Saya ambilkan dari MIT ya, MIT itu mungkin kalau bagi yang belum tahu ya, itu ITB-nya Amerika begitu ya, Institut Teknologi Bandung. Nah, ITB-nya Amerika, MIT, Massachusetts Institute Teknologi. Ya, kalau di film-film itu kalau orang-orang pinter pasti jebolan MIT kan gitu, film-film apa si Nicholas Cage atau apa yang tentang itu kan. Nah, kalau memberi kesan orang teknikal gitu ya, itu pasti di MIT. Nah, makanya nanti di tugas itu Anda coba kupas bahas, nah, lihat videonya, kemudian dirangkum. Nah, nanti tadi saya jabarkan dalam bentuk sudah sedang saya persiapkan, sudah sedang saya apa namanya bagi-bagi ya, meskipun ya idealnya semua membahas satu topik begitu ya. Cuma kan ya pasti ada saya berharap tugas itu pasti ada hikmahnya, sesuatu yang dibalik di sana yang bisa dimanfaatkan. Ya saya kira itu, saudara Salas Ramadhani. Setiap logam, hampir semua logam ya, semua logam. Makanya nanti itu bicaranya di tabel periodik, ya, tabel periodik yang seperti ini, begini kan ya. Kira-kira beginilah kan. Nah, ada yang namanya kelompok logam dan ada juga non logam begitu ya. Ada yang memang tidak common, tidak umum. Lupa ini bahan apa ini ya. Tapi itu sampai sekarang sudah diolah gitu ya. Sebagai campurannya, sebagai apa, ikatannya apa. Dia tidak menjadi dominan begitu. Tapi dia tetap logam. Ya. Tetap maksudnya dia memang di kelompok logam gitu ya, di kelompok logam. Ada berapa yang tidak umum kita dengar, kita lihat. Oke, ada yang lain mungkin? Bagaimana Saudara Salas Ramadhani? Apakah sudah cukup penjelasan saya? Insya Allah Nah, cukup, Pak. bahkan nanti di isolator itu ya, yang kita pahami isolator. Nah, kalau yang kita tahu bahwa itu isolator ya. Nah, tapi kalau kita mainkan titik kritis, nah, mungkin pertemuan keberapa ya? Titik kritis. Ya. Temperatur kritisnya, ya.
suhunya didinginkan, nah, dia malah justru jadi konduktor. Bisa jadi konduktor malahan ya. Jadi yang apa ya, kalau kita di bawah titik kritis sangat ya, dia akan menjadi mengeluarkan ya, apa karakternya itu ada nanti di materi berikut. Baik, ada yang lain mungkin, ada yang mau ditanyakan? Mengenai loncatan itu Pak, loncatan listrik itu terjadi disebabkan faktor apa penyebab utamanya itu Pak? Oh ya, gimana nih Saudara Hadi, gimana agak Ya, loncatan listrik itu keluar itu penyebab faktor utamanya apa Pak? Ada loncatan itu bisa keluar itu. loncatan itu listrik. oh ya Tegangan, loncatan tegangan itu. Apa itu selalu merusak loncatan tegangan itu Pak? Bersifat merusak atau suatu hal yang wajar maksudnya itu. Loncatan itu suatu hal yang wajar. Ya. Itu tegangan tinggi ini Pak ya, untuk tegangan tinggi Pak ya. Untuk tegangan ekstra tinggi biasanya kan terjadi itu sering di distribusi di jaringan-jaringan subnet itu. Apalagi waktu musim-musim badai itu Pak, ada petir gitu. Itu suatu hal yang wajar atau suatu hal yang merusak, seperti itu. Sesuatu yang harus kita minimalisir. Nah, bisa muncul kan begitu ya, karena ini di luar ruangan, kemudian di sini ada ada sesuatu di udara dan lain sebagainya yang memicu. Nah, memicu. Kalau ini tanpa dikasih ini, dia langsung bisa ya ini pun bisa rusak. Ini apa itu? Keramiknya ini bisa fail. Benar-benar rusak. Ini bisa, makanya kalau di lab, ini masing-masing keramik ini diuji. Ya namanya bahan ya, bahan ya sama seperti baterainya laptop begitu. Ada 6 biji begitu. 6 biji kalau di hubungan seri kan gitu ya. Ya anggap aja begini. Satu failed ini satu short begitu ya. Satu dia ini failed itu berarti kan gagal begitu ya. Anggap satu gagal. Kita melihat secara fisiknya ya baik-baik saja. Nggak ada apa-apa enggak, Mas. Karena kan kita tidak mengukur gitu. Nah, ini sudah kemampuannya berkurang. Berarti kan yang bekerja kan cuma ini 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, yang tadi kita ukur katakanlah ini harusnya bisa mampu nahan anggap aja 2 kP gitu ya, 2 kP. Gara-gara pil 1 begini kan ya, gara-gara pil 1 ini kan jadi berkurang katakanlah jadi 1,8 kP. Nah, kita kan nggak tahu, kita secara fisiknya ya oke-oke saja. Nah, listrik yang lewat di sini, bisa jadi kan ya bisa naik ya. Kadang listrik itu tidak tetap. Misalkan Anda memastikan di distribusi ini kan bisa jadi katakanlah umum dia jalur ke 2 kV, kadang bisa naik 2,4 gitu ya. Nah, ini tergantung dari pembangkitnya kan ya, dari pembangkit listriknya ini, dari pabriknya pembangkit listrik. Nah, tapi kan masih ada ukurannya. Kabel-kabel ini sudah di-set sampai rentang berapa kan. Tapi naik turun begitu, itu bisa tegangan itu bisa naik turun, tergantung apa? Tergantung ya kebutuhan nanti mau didistribusikan berapa ya, beban yang mau di masyarakat ini ya. Kalau kalau kebutuhannya besar ya tentu saja arusnya yang ditransmisikan juga harus besar kan. Nah, mentransmisikan arus besar itu tidak efisien
ya, lebih efisien mentransmisikan tegangan yang tinggi kan. Nah ini tadi faktor-faktor ya kita mencoba meminimalisir kan, meminimalisir yang namanya arc, nah, loncatan bunga api. Nah, membantu jangan sampai rusak, karena kalau ini rusak ya berarti Anda sementara memutus ini dulu kan, maintenance dulu ya, maintenance dulu, kemudian naik ke tower, kemudian mengganti ini dan seterusnya. Ya secara cepat ini pasti diganti semua, pasti diganti semua, kan nggak mungkin diuji di atas begitu. Diambil semua, ganti yang bukan yang kadang yang nggak baru juga ya, kadang yang sudah teruji kan gitu ya, sudah teruji pasang. Sama seperti apa ya, ya bukan kalau ban bocor kelihatan ya, ini kan nggak langsung kelihatan, yang rusak mana kan tidak bisa, ya harus di laboratorium tegangan tinggi. Kira-kira begitu jawabannya. Ya, jadi ya kalau bisa diminimalisir. Itu hal-hal tersebut juga sering terjadi pada ya yang meskipun itu tidak tegangan tinggi ya, tegangan rendah. Nah, tegangan rendah. Kabel itu kan biasanya kita serabut ya, yang ada yang kita punya itu serabut. Nah, ya ini ilustrasinya terlalu agak jauh, tapi umumnya seperti ini. Nah, maksudnya sebenarnya ini berdekatan ya, kabel ini berdekatan. Ini juga serabut, ada 2 jalur begitu ya, fasa sama kulon. Nah, Anda ada serabutnya yang sangat dekat ya, tapi tidak sambung loh ya. Tapi tidak sambung. Suatu ketika, nah ini bisa menjadi arc, bisa menjadi bunga api ya, jalur arus itu mengalir, mengalir begitu sangat. Dampaknya apa ya? Salah satu dampaknya ya, Anda berupa saya itu di rumah nggak pakai apa-apa. Maksudnya nggak pakai apa-apa, artinya tidak mengkonsumsi listrik. Saya kondisi di siang hari nggak ada lampu, nggak ada beban dan lain sebagainya. Loh, meter kok jalan terus, ya? Ini loh meter listrik kok jalan terus. Ya ini faktor. Arc ini akan menjadi sebuah mengkonsumsi arus yang mengalir kan, akhirnya jadi sebuah Anda ya kalau jadi pertunjukan ya nggak apa-apa, bisa dinikmati kan itu. Masalahnya ini di atas plafon kan ya, di atas plafon, masa mau melihat plafon nyala. Oke, saya kira itu mungkin saya cukupkan sekian ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa kita bahas di mana, di grup. Silakan tinggalkan komentar kalau di share di YouTube agar kita bisa ya sama-sama menggali pengetahuan itu, menambah sesuatu baru teman-teman. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.